Jakarta, salam jumpa, bertemu kembali bersama Anda semua. Pada hari ini kesempatan live Humas Keuskupan Agung Jakarta edisi yang kedua, di mana kita telah berjumpa sebelumnya di edisi pertama, yaitu melalui bincang-bincang santai dengan mengambil topik yaitu bersama saling jaga. Nah, untuk hari ini kita seperti biasa nanti akan menemui seorang narasumber yang tentunya seorang ahli, dan juga kita akan berbincang kali ini dengan topik yaitu interaksi atau tatap muka dalam adaptasi kebiasaan baru. Dan untuk pertemuan kita ini didukung oleh Komsos Keuskupan Agung Jakarta dan Komsos KAJ serta Hidup TV. Dan siapa yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini lewat bincang-bincang santai dengan tema interaksi? Tentunya ada seorang dokter. Beliau adalah umat dari paroki Santo Antonius, Bidara Cina, Cawang. Dan juga beliau sehari-hari berpraktek dan bekerja di Rumah Sakit Carolus. Dan juga selain di Rumah Sakit Carolus, beliau ternyata mengajar di Universitas Katolik Atmajaya di Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan. Nah, kita jumpai Dr. Laurentius Aswin Pramono, Magister Epidemiologi dan juga seorang spesialis penyakit dalam. Halo Dr. Aswin, selamat ketemu di edisi live Humas Keuskupan Agung Jakarta kali ini bersama dengan saya, Susiana Suadi. Dan juga gimana kabarnya dok? Kelihatannya dokter sangat sibuk karena juga berpraktek, kemudian mengajar, kemudian juga saya dengar dokter juga masih melanjutkan untuk sekolah lagi, gitu ya dok? Ya, betul Bu. Ya. Sekolahnya, Selamat malam kepada Bu Susi, kepada teman-teman semuanya yang sudah malam ini hadir bersama kita di sini. Tadi menjawab perkenalan dari Bu Susi ya. Terima kasih banyak Bu Susi untuk perkenalannya. Dan benar, sedang berkuliah pada saat ini juga. Ya, apa yang ingin didalami lagi dok? Karena sudah S2, nah ini juga kembali untuk bersekolah, menambah lagi nih wawasan ilmunya. Ya, menambah lagi sekolah endokrin, diabetes, metabolik diabetes. Baik. Konsultan ya di bidang hormon itu diabetes, tiroid, osteoporosis, ya kelainan hormonal. Baik dok, ya semoga nanti cepat selesai. Terima kasih banyak Bu Sisi. Baik, ini semua dari sahabat Humas Keuskupan Agung Jakarta pasti pengen tahu sebenarnya seorang ahli yang disebut epidemiolog itu mengenai apa sih dok yang ditangani? Iya, jadi epidemiologi adalah ilmu yang merupakan cabang ilmu dari ilmu kesehatan masyarakat Bu Sisi. Dan dia itu mempelajari penyakit, tapi bukan dari sisi penyakitnya, tapi dari sisi sebarannya, distribusinya, persentasenya, penyebarannya, insiden, prevalensi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa penyakit tersebut ada di lingkungan tersebut, kenapa dia tinggi, kenapa dia rendah. Ya ini sangat relevan dengan situasi saat ini, di mana COVID ini merupakan suatu bukan lagi epidemik, tapi juga pandemik, sudah pandemik. Iya. Gitu. Nah dok, kalau menurut ilmu yang dokter pelajari, ini kondisi pandemi COVID-19 saat ini, terutama sekarang di Jakarta, kemudian di Indonesia, di kota-kota lain, dan juga di seluruh dunia ini, bagaimana situasinya sekarang ini dok? Ya situasinya sebenarnya saat ini lagi meningkat ya. Lagi meningkat. Kita pernah mengalami masa-masa menurun sebenarnya. Pernah mengalami sedikit, waktu itu pernah bulan Juni itu angkanya sedikit datar gitu ya, cenderung datar. Tapi belakangan setelah memang diperlonggar dan ya kita tahu lah masyarakat kita memang nggak bisa kalau lama-lama berdiam diri gitu karena kita makhluk sosial ya. Jadi dikasih kebebasan, restoran buka ya semuanya benar-benar diinginkan semuanya, keinginan dilampiaskan lah gitu, kalau perlu bioskop juga dan sebagainya gitu. Nah itu naik lagi, Juli, Agustus, perlahan-lahan tapi pasti. Dan sampailah saat ini di bulan September yang sangat banyak sekali. Angkanya lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi dok, saat ini tuh situasi udah sangat-sangat mengkhawatirkan dok.
Menurut pendapat saya, iya, sangat mengkhawatirkan. Lebih mengkhawatirkan dibandingkan pada waktu bulan Maret. Sebenarnya Maret itu karena kita dari yang tidak tahu jadi tahu, jadi lebih kalang kabut, lebih lebih cemas gitu ya perilaku masyarakat. Jadi lebih berdiam diri, lebih ketat. Tapi setelah lama-lama bosan dan mengalami juga namanya apa ya menganggap ringan gitu ya, menganggap sepele, lama-lama jadi lepas. Nah, saat inilah sebenarnya lebih mengkhawatirkan lagi dibandingkan pada waktu bulan Maret. Baik, artinya kita harus lebih berhati-hati ya dok ya. Seperti perjumpaan kita yang lalu itu kan topiknya saling jaga. Nah itu kan ada di mana kita diingatkan dengan 3M ya dok ya. Ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Ya, jadi itu hal yang paling wajib untuk dilaksanakan selalu dalam hidup kita sekarang ya dok. Betul, betul sekali. Itulah. Ya semua orang harus tahu bahwa itu yang perlu dilakukan. Sayangnya nggak semua orang mau melakukannya. Jadi pengetahuan itu kadang-kadang tidak disertai dengan sikap, meskipun sikapnya juga baik, mau berusaha, tapi kadang-kadang perilakunya, ya, PSP ya. Pengetahuan, sikap, perilaku. Nggak semuanya berbanding lurus ternyata. Ya, apalagi dok, kita ini ya namanya juga manusia ya dok. Seperti tadi dokter sebutkan bahwa di pandemi awal-awalnya kita semua kan takut, panik. Jadi kan benar-benar menjaga, disuruh di rumah, ya udah kita di rumah gitu. Nah, tapi begitu 3 bulan lebih kan kita semua jenuh ya dok, yang namanya manusia. Nah, dan kemudian virus itu nggak kelihatan sih dok. Jadi kita seperti kayaknya nggak ada apa-apa gitu ya. Iya, nah itu yang mungkin ya dok ya sekarang menjadi mengkhawatirkan. Nah dok, virusnya nggak kelihatan masalahnya. Ya sementara kalau ada hal lain yang misalnya yang lebih menakutkan, bisa peperangan atau kekacauan itu terlihat banget, misalnya tsunami atau apapun bencana alam yang terlihat jelas bisa dilihat, tapi virus tidak bisa dilihat. Jadi kita nggak salah masa aman gitu kadang-kadang. Iya. Begitu. Iya dok. Nah jadi itulah makanya kita harus berhati-hati, jangan lengah begitu ya dok ya. Iya. Nah dok, kami ingin tahu seperti apa sih ya, ini semua pasti umat ingin tahu. Sahabat Humas KAJ juga ingin tahu bagaimana yang disebut seperti apa interaksi sosial nih dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Karena kan kita itu makhluk sosial, di mana kita pasti salah satu kebutuhannya adalah berinteraksi bagi manusia. Nah jadi interaksi yang seperti apa yang sangat aman yang kita bisa peroleh nih keamanan dalam hal supaya kita terhindar dari COVID di dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Karena ini banyak sekali kan dok aktivitas-aktivitas entah itu dalam keluarga sampai yang di tingkat yang ke umum begitu. Nah ini apa ya dok yang kira-kira supaya kita tuh aman walaupun kita tetap harus berinteraksi. Memang sekarang ini PSBB ketat ya dok ya. Nah tapi kan tetap ada hal-hal yang memang harus dilakukan. Bagaimana dok? Sebenarnya di dalam kata-kata new normal atau adaptasi kebiasaan baru itu, sebenarnya ada terkandung nilai-nilai peraturan yang dibuat oleh manusia sebenarnya. Jadi dia itu bukan sesuatu yang sangat-sangat mengikat sekali gitu ya, tapi bisa sangat cair gitu, sangat cair bahwa ini tuh termasuknya ini protokol loh kesehatan, ini tuh enggak loh, yang ini iya loh. Bagi orang yang satu, dia merasa sudah menjaga protokol kesehatannya. Bagi orang lain, itu belum, itu termasuk tidak aman. Jadi sangat relatif sekali dan kadang-kadang ada nuansa politis di dalamnya. Tapi saya tidak mau bahas lebih lanjut tentang itu. Tapi intinya istilah new normal itu memang sedikit membuat ketenangan di masyarakat. Tapi ketenangan yang sebenarnya halnya maksudnya baik sebenarnya. Maksudnya baik sebenarnya kata-kata itu. Adaptasi kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan normal atau new normal, normal baru. Semua itu baik maksudnya. Asal dijalankan dengan betul-betul sadar diri 3M tadi. Tapi ternyata masyarakat semua ya, bukan cuma Indonesia, tapi semua negara kadang-kadang tidak bisa mendapatkan definisi-definisi atau istilah-istilah yang begitu cair dan tidak jelas gitu di masyarakat apa sih maksudnya gitu. Meskipun protokolnya itu dari pemerintah atau apapun ada, tapi apakah dibaca betul? Nggak yakin juga. Jadi yang pasti harus kita ingat adalah tetap mawas diri.
sebenarnya kita yang tahu sendiri, kira-kira sendiri bahwa ini berbahaya apa tidak ya. Misalnya dia misalnya butuh untuk berobat ke rumah sakit karena cuci darah misalnya, atau kemoterapi, atau misalnya pemeriksaan liver misalnya, yang memang setiap tahun mesti diperiksa, atau USG atau pap smear. Itu sesuatu yang sangat penting. Jadi itu, atau vaksinasi pada anak-anak, atau mau melahirkan dan sebagainya, itu penting dan itu memang harus dilakukan. Jadi tetap boleh berobat ke rumah sakit, tentu dengan protokol yang mengamankan diri sendiri. Tentu juga memilih rumah sakit yang aman. Nah itu bagaimana dok? Iya. Tetapi kalau misalnya dia datang-datang nganter-nganter berulang kali, tapi tidak ada gunanya, tidak ada manfaat yang terlalu banyak, ya itu jadi salah gitu. Jadi sifatnya begitu relatif. Jelas kalau berkumpul bersama teman-teman di dalam restoran itu jelas tidak urgent, tidak ada sesuatu yang emergency atau urgent. Jadi itu menurut saya tuh agak menyalahi yang dimaksud dengan membatasi interaksi sosial itu, yang dimaksud dengan 3M, menjaga jarak aman itu tidak dilakukan kalau berkumpul-kumpul hanya sekedar mau bincang-bincang seperti itu. Tapi tidak ada kepentingannya sekali. Nah, semua itu kembali Bu Sisi, itu sangat relatif sekali. Iya, jadi memang kita harus lihat prioritas dan juga kebutuhan yang urgensinya begitu ya dok ya. Jadi tadi dokter sebutkan kalau ke rumah sakit, saya terus terang dok, kalau memang tidak ini ya saya takut ke rumah sakit gitu ya. Iya. Nah itu sebenarnya kalau memang harus ke rumah sakit ya ke rumah sakit. Tapi apa yang harus dilakukan untuk proteksi diri dok? Kalau kita harus mengantar ibu misalnya ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, atau juga misalnya ya untuk vaksinasi anak tadi, itu apa yang menjadi proteksi yang kita harus siapkan nih dok untuk supaya kita aman? Yang pasti yang pertama adalah memakai masker. Kalau bisa tidak menggunakan kendaraan yang rame-rame. Misalnya kalaupun terpaksa misalnya memakai kendaraan umum ya yang sendirian, misalnya taksi misalnya gitu. Atau yang jelas kebersihannya misalnya kendaraan pribadi gitu ya. Kalaupun terpaksa dari taksi atau misalnya yang kendaraan online tapi yang sendirian seperti itu. Nomor 2, dia memakai proteksi seperti masker, terus pakai face shield boleh, ya itu tidak berlebihan ya, face shield itu boleh kok, supaya nggak terpercik atau apapun dari pembicaraan orang, kan dia kan di pendaftaran atau di mana, atau di satpam di depan, atau dia ketemu dokter, kan dia tuh berisiko terpercik ya, atau bertukar udara gitu maksudnya, istilahnya ya. Jadi dia pakai face shield, pakai masker itu cukup ya. Terus pakai baju yang mungkin tertutup supaya dia bisa jaket atau apa, supaya dia bisa langsung taruh di bak yang isinya misalnya deterjen ketika dia sudah pulang mandi bersih. Kalau dia pakai kerudung atau menggunakan topi seperti itu, boleh sekali langsung dicuci barang-barangnya. Dan dia bukan berarti kita tidak boleh bersentuhan dengan apapun ya. Misalnya terpaksa misalnya lift, ya kita mesti menyentuh dengan misalnya stick atau apapun boleh. Atau pakai tangan tapi langsung cuci tangan boleh. Mawas diri, tidak boleh langsung memegang wajah atau leher atau gigi, korek-korek gigi atau mata, itu nggak boleh. Jadi mawas diri, cuci tangan terus, jaga jarak dengan orang, lift kalau udah penuh jangan dipaksakan, seperti itu. Lalu dia naik ke dokternya juga punya pembatas dan sebagainya, dia hormati juga, dia periksa, langsung mendapatkan obat, dia tunggu, menyendirilah, jangan seperti zaman dulu sebelum COVID, ngobrol-ngobrol kesana kemari, nongkrong di kantin dok. Nggak bisa seperti itu. Nah, mawas diri itu sangat relatif. Ada banyak pasien saya yang positif. Dia mengatakan, dok, nggak mungkin saya terkena COVID. Salah alatnya dok. Karena saya udah di rumah terus. Nah, bener di rumah terus. Enggak sih dok, sekali waktu kalau saya mau misalnya ke bank, ya saya ke bank misalnya gitu. Nah, itu kan bocor di situ. Atau anak ibu itu serumah mana? Iya, serumah mana? Anaknya kerja. Nah, jadinya kan sesuatu yang dia yakin bahwa gini tapi ternyata enggak begitu gitu. Atau pembantunya pulang hari misalnya. Bukan berarti dia nggak boleh punya pembantu pulang hari ya, tapi jaga juga ketat gitu, atau supirnya dan sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi banyak banget hal yang bisa menjadi celah penularan COVID. Jadi kalau tidak perlu banget, misalnya tidak perlu banget, bisa berkumpul di mana-mana, merayakan ulang tahun atau pernikahan atau apa,
sebaiknya dijaga dengan betul-betul apa ya? Ya memang kadang-kadang nggak bisa ya, udah mau menikah tahun ini masa nggak jadi nikah gara-gara COVID. Ya jadi misalnya, tapi caranya gimana? Itu ada resiko yang kita tempuh. Ya udah kita berani atau tidak gitu. Misalnya kita menikah dengan anggota keluarga saja atau pastor atau teman-teman dekat, boleh, tapi itu membuka peluang untuk terjadinya penularan COVID. Tetap. Gitu. Jadi Apalagi harus yang masih buka toko. Nah, buka toko banyak loh. Positif gara-gara buka toko. Banyak pasien saya masuk dirawat inap banyak gara-gara buka toko. Ya nggak tahu pelanggannya kan siapa aja, nggak tahu. Iya. Nah, itu kan karena misalnya tadi Dok, karena harus bekerja kan, berusaha untuk ini dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, itu mau nggak mau kan Dok, karena memang itu suatu yang esensial misalnya, ya, kecuali PSBB ketat seperti sekarang cuma tertentu saja. Nah, tapi bagaimana Dok misalnya yang seperti itu harus kerja, lalu dia juga harus berinteraksi dengan customer dan kemudian juga dengan para pekerjanya. Nah, apa yang juga bisa dilakukan Dok supaya terhindar dan aman gitu Dok? Ini pertanyaan mungkin inti banget ini ya dari perbincangan kita. Yang pertama, kalau memang semua bisa dilakukan dengan online, lakukan online. Bayangin itu Unika Atmajaya Fakultas Kedokteran ya, itu online full semuanya. Online full yang untuk S1. Termasuk untuk skills lab. Jadi melatih mahasiswa untuk meraba ini, mendengarkan paru, semua pakai video-video, beberapa video dijejali lah internet mahasiswa. Lihat ini lagi. Dibagi kelompoknya rata, 16 kelompok, satu angkatan, ditentir bagaimana rupa sampai dikasih video dan yang memperagakan juga dosennya gitu loh, benar-benar poin-poinnya benar-benar ini loh seperti ini, terus ada materi juga. Bayangkan seperti itu. Tapi kalau sudah tidak bisa, titiknya tidak mungkin nih. Contohnya koasisten. Udah lulus sarjana kedokteran, mau ngambil dokter masih magang di rumah sakit. Itu kan titik yang tidak mungkin lagi terelakkan bahwa dia harus masuk rumah sakit. Kalau dia nggak lulus, tahun, 2 tahun, dokternya sudah 6 tahun, masa dia mau 8 tahun, kayak gitu kan. Dan yang masuk itu 2020 udah masuk nih 200 orang. Yang nggak lulus numpuk di tengah. Bagaimana seperti itu coba? Nah, kalau fakultas-fakultas lain saya lihat, psikologi atau mungkin teknik dan sebagainya, semua bisa daring atau online, lakukan online. Tapi ada titik di mana tidak bisa. Misalnya, ya itu mesti koas. Atau pertemuan kerja dengan karyawan dan sebagainya, atau meeting-meeting seperti itu. Kalau bisa, semaksimal mungkin hal-hal yang bersifat pembicaraan itu memang lewat online. Itu udah arahan deh, arahan banget, online nomor satu. Jadi kita nggak pernah tahu kawan kita itu ternyata positif COVID, ternyata banyak sekali yang nggak bergejala, Pasien saya beberapa kali bocor juga di poliklinik, ya bukan masuk ke poliklinik ISPA, COVID ya, tapi dia datang ke saya, memang pasien diabetes atau pasien lain. Ternyata dia ujung-ujungnya positif, dong ya juga pakai pelindung ya, masker double, pakai face shield, pakai jubah dan sebagainya. Jadi ya sampai sekarang ya puji Tuhan negatif gitu kalau di swab berulang kali. Tapi bagaimana kalau dia lengah, misalnya marketing menuntut bertemu antara bos siapa, bisa tertular. Kalau memang bisa berbicara seperti ini lewat daring, nggak bisa kok, kita sangat bisa dilakukan dengan daring. Tapi titik-titik tertentu, misalnya dokter, perawatnya nggak mungkin pakai daring kan, kita terus pakai daring nggak mungkin. Kita merawat pasien masuk bangsa, awalnya perawat nggak mungkin daring dong, dia mesti nyuapin pasien, mesti mandiin pasien dan sebagainya. Itu benar-benar luar biasa loh, benar yang pahlawan tuh yang benar-benar perlu mendapatkan apresiasi itu perawat, sebenarnya. Perawat, ya dokter ya kadang-kadang periksa cepat, tapi yang merawat itu adalah perawat sebenarnya, atau tenaga-tenaga lain yang tenaga kebersihan rumah sakit. Itu nggak mungkin ya, nggak masuk pakai daring, nggak mungkin. Nah di situ dia harus memakai tadi kembali lagi maskernya bisa masker kain kalau memang tidak ada masker bedah, atau masker bedah lebih bagus. Kalau di tenaga kesehatan sudah pasti N95 yang sudah lebih ketat, lebih beket gitu. Ya, saya lihat ada bahkan 2 lapis ya dok. Betul, 2 lapis kadang-kadang. 2 lapis saja masih bisa tertular. Beberapa tenaga teman-teman saya juga ada yang positif. Teman angkatan saya di FKUI itu ada yang meninggal. Mana umurnya saya ini 35 tahun, tapi meninggal.
Kita berduka cita sekali dengan nggak ada beliau. Padahal beliau juga masih muda, anaknya 2 dan sebagainya. Sedih memang. Dan guru-guru kita juga ada beberapa yang meninggal dunia. Ya. Jadi itu benar nyata gitu. Kalau yang mengatakan tuh hoax atau mengatakan tuh nggak benar atau konspirasi, itu benar-benar salah gitu, seperti itu, nggak benar itu ngomong seperti itu ya. Yang kita melihat sendiri dari dalam. Nah, masker, face shield, terus kadang-kadang kalau kita visit pasien-pasien kita kadang-kadang pakai sarung tangan. Jadi kalau mesti bertemu juga antara rekan kerja, misalnya bisnis atau apapun di kantor, ya kalau bisa ya pakai masker tentu. Bukan kalau bisa, wajib kalau masker. Masker tuh wajib. Kalau mau selanjutnya mau apa pakai face shield, silahkan tambahannya. Nah, kalau di restoran ada celah di mana dia membuka masker, di mana dia berbincang atau lagi makan bersama-sama. Nah, disitulah titik, apalagi kalau di restoran jaraknya deket-deket, nah disitulah orang tertular. Antara klaster-klaster pekerja, klaster yang di restoran, atau di rumah makan, itu yang seperti itu. Ya, klaster yang di rumah makan atau restoran ini, Dok, memang sih mungkin sekarang ini ada yang memahami bahwa tadi seperti pesan dokter, kalau nggak perlu, ya tidak perlu, gitu, tidak usah gitu ya. Tapi mungkin ada di mana tidak bisa dilakukan daring untuk beberapa rapat pertemuan. Nah itu, tapi kan kadang-kadang kita berpikir, Dok, itu di restoran kan ruang tertutup. Kalau misalnya di indoor ya dok ya, lalu AC pula gitu. Ya, nah kemudian kita makan sambil berbicara mengenai pekerjaan gitu. Nah itu apa sih dok triknya gitu? Dan apakah ada batasan bahwa kita mending rapat itu harus berapa lama gitu supaya kita ini ya masih dalam batas aman begitu dok? Sebenarnya makan itu kan termasuk acara sosial ya, untuk menjamu paling lebih dekat lagi. Tentu nggak ada hal-hal yang hilang lah kalau kita hanya melakukan dengan daring, dengan online. Pasti ada kedekatan emosional, kontrak kerja dan sebagainya mungkin bisa, atau pendelegasian tugas bisa tidak tersampaikan mungkin melalui online. Tetapi sedapat mungkin dengan ekspresi, dengan PowerPoint yang kita share atau apapun, kita bisa melakukannya via online dengan semaksimal mungkin. Tapi kalau tidak bisa juga, mau tidak mau kita melakukan pertemuan misalnya, ya pertemuan itu ya pertemuan untuk bertemu, tapi tidak dibarengi dengan makan. Kalau makan itu sendiri-sendiri sebaiknya. Makan itu membuka masker dan resiko tertularnya ada di situ. Kita nggak pernah tahu teman kita tuh dia berkontak dengan adiknya, aduh banyak sekali faktor keluarga. Suami istri, kalau ketemu dari anaknya yang kerja, suami istri di rumah terus, tapi anaknya bekerja dan sebagainya. Jadi itu sangat-sangat udah kita jaga-jaga diri kita. Kok konyol banget ya, karena dari orang lain yang anak kita sih, tapi anak itu dari orang lain lagi yang dia ketemu di rapat seperti itu agak sayang. Kalau anaknya misalnya dia bagus, tidak punya diabetes, tidak punya hipertensi, tapi si ibu riwayat pasang ring misalnya atau pernah kemoterapi dan sebagainya, dia risiko jatuh ke COVID berat. COVID berat masuk rumah sakit lah ya. Masuk rumah sakit sampai bisa resiko ke ICU. Nah, ICU kita penuh sekarang kondisinya rumah sakit kita. Ya, bukan hanya Karolus, semua rumah sakit lain memegang COVID sekarang. Saya rasa tidak ada rumah sakit yang tidak menerima COVID. Kita mungkin rumah sakit Mata Menteng, ya, JIC Menteng, tidak menerima COVID karena dia kan rumah sakit mata, khusus mata gitu. Tapi kalau rumah sakit umum, rumah sakit jantung, atau rumah sakit apapun, rumah sakit ibu dan anak pun, saya rasa, itu ada COVID. Jadi, memang ya sangat disayangkan kalau tertular dari orang lain yang di luar orang lain lagi, jadi seperti itu, jadi berantai gitu. Ya, jadi lebih baik kalau untuk pertemuan rapat usaha misalnya dalam rangka bisnis, ya dihindarilah untuk makan bersama itu ya dok ya. Betul jadi sekali. Ya ke intinya saja gitu. Kalau memang ketemu rapat ya sudah, lalu nanti hasilnya apa, lalu kembali ke masing-masing begitu ya dok ya. Sama-sama. Ya. Ada jalinan dengan mata kita bertemu atau kita pakai masker kan, kita nggak usah bersalaman, kita cukup begini. Jadi cukup mengangguk saja, tapi kita sudah mau menghargai untuk bertemu, itu sudah merupakan sesuatu banget. Nah itulah yang disebut sebagai adaptasi dari kebiasaan yang tadinya ini kurang nih, kok nggak salamannya atau nggak rangkulan, tapi sekarang dianggap bertemu saja sudah merupakan suatu yang istimewa banget, gitu, sesuatu yang besar banget. Itu perlu dipahami oleh semua orang, saya rasa. Ya, nah dok. Paham situ, jadi nggak perlu saling makan-makan, gitu.
Nah dok, tadi berkaitan dengan bertemu, kemudian juga apa? Nah ini saya teringat dengan kalau kita bertemu di antara keluarga gitu dok. Misalnya, oke, kita punya keluarga kecil, kemudian ada keluarga besar yang memang satu kali gitu ya, kita bertemu berjanji dengan mungkin sudah pada ini dulu melihat bahwa kamu sehat, kita semua sehat gitu ya. Nah ketemu, lalu biasanya namanya kita orang timur ya dok ya, namanya juga ketemu keluarga atau mungkin teman dekat, orang dekat. Kita tuh secara tidak sadar akan melakukan cipika-cipiki kan kalau dulu dok sebelum Iya, pandemi. betul. Nah ini juga kadang-kadang mungkin cipika-cipikinya dikurangi tapi lupa gitu, tetap aja berpelukan gitu, tetap aja berpegang tangan gitu karena dengan keluarga ya karena memang kita orang timur gitu ya yang erat gitu. Nah ini gimana nih dok? Karena kan juga berarti itu interaksinya udah deket nih dok, Iya. di antara keluarga sendiri. Ini pertanyaan bagus banget ya. Ini sangat-sangat inti juga nih untuk urusan keluarga. Keluarga berbeda. Kalau dia memang sudah satu rumah, kalau memang dia sudah satu rumah, ya memang kita agak sedikit lebih menjaga ya. Misalnya saya satu rumah nih, ada beberapa yang dokter di rumah saya ya. Istri saya dokter kandungan, bapak mertua dokter penyakit dalam juga di rumah sakit lain. Terus ya jadi kalau sudah satu rumah yang mau tidak ya tidak mau bukan mau tidak mau ya, kita sudah dalam kondisi memang dalam kondisi bersama-sama. Jadi itu sudah merupakan resiko hidup satu rumah seperti itu. Berbeda dengan keluarga lain, misalnya ayah ibu saya, adik saya tinggal di rumah berbeda gitu. Sementara mereka sangat menjaga protokol ketat sekali. Ibu bapak saya bukan dokter, dia sudah pensiun, sudah di rumah saja. Adik saya juga tidak terlalu berpraktek lagi sebagai dokter gigi. Dia sudah menjaga sekali di rumah, dia punya anak. Ya kalau saya memegang-megang COVID, saban bentar ya, tiap bentar pegang COVID, masuk bangsa COVID, meskipun sudah pakai hazmat, baju asfalt, seketat-ketatnya, tetap saja saya juga takut kalau menulari mereka. Takut karena mereka sendiri sudah terpisah sebenarnya pada dasarnya sudah terpisah rumah dengan saya. Gitu. Tapi kalau di dalam rumah ya dengan istri saya, dengan anak-anak saya, ya sehari-hari sudah merupakan suatu kondisi di mana kita nggak bisa lagi menjaga dan sebagainya seperti itu, tapi tidak memang terlalu berangkulan, bercipika-cipiki dan sebagainya seperti itulah kira-kira. Saya itu termasuk orang yang suka sekali cipika-cipiki dan berangkulan Bu Sisi sebenarnya orangnya. Siapapun, bahkan teman-teman orang lebih tua yang saya sangat-sangat dekat dan sayangi, bukan hanya orang tua atau ya bapak ibu mertua, semuanya saya sangat ingin untuk merangkul, berpelukan dan sebagainya. Iya, karena merasakan kedekatan ya dok ya, dan juga memang ya mungkin personalitinya ya bahwa kita tuh merasa dekat dengan cara itu ya dok. Nah ini bagaimana dok? Tapi saya tidak pernah lagi melakukan itu selama lagi pandemi ini. Gak pernah sampai sama orang yang lain. Paling ketika saya waktu ulang tahun di saat pandemi itu ya, paling sama istri, sama anak-anak juga kadang-kadang ya iya, kayak gitu. Tapi tidur ya tidak dengan pakai masker, terus terang aja. Gitu, terusnya tidak pakai masker, dan lagi makan ya tidak pakai masker. Tentu resiko masing-masing di antara kami, karena kami sama-sama dokter, menulari satu sama lain tentu ada, Bu. Tapi sudah dalam hidup bersatu rumah, gitu. Nah, beda dengan kalau kita melihat orang lain yang sudah menjaga banget, gitu ya. Misal tante saya yang usia 80 tahun, saya mau nengok dia juga bingung kan. Saya sayang sama dia, tapi mau nengok dia juga, aduh, gimana ya. Tapi kalau tante saya lainnya lagi sakit, dia masih sakit, lagi sakit, misalnya pernah ada tante saya patah tulang, dia dirawat dulu di rumahnya udah selesai operasi, saya mesti lihat dia kondisinya, ya saya datang karena ada kepentingan gitu. Kepentingan itu paling penting loh. Kepentingan itu paling utama. Kalau kita merasa ada kepentingan menengok dia, misalnya menengok dia karena sakit tante saya itu, baru patah tulang, saya mesti datang dan mesti melihat dia. Atau ibu bapak saya sesekali saya lihat dia, misalnya, tentu saya tidak berciuman lagi sama ibu saya jadinya. Pakai masker ke rumah, adik saya juga ketat sekali. Ganti baju dulu sebelum masuk. Ganti baju, datang, terus ya bermain-main dengan keponakan dan sebagainya. Tapi ketemu ibu, bapak, ngobrol-ngobrol, tapi ya pakai jaga jarak dan pakai masker loh, seperti itu. Jadi menjaga banget gitu loh, seperti itu. Kemarin ibu saya mesti datang ke Karolus karena USG payudara tahunan. Pap smear tahunan, dari umur 64 tahun harus. Saya kawal ketat ya, dari pagi sampai siang itu kawal ketat. Pap smear dan sebagainya. Jadi jangan sentuh ini. Ya.
semuanya itu, tapi dia bisa menjalaninya karena ada kepentingan, Bu. Nah, teman-teman KAJ kalau memang ada kepentingannya untuk datang ke keluarga, memang ada, boleh gitu. Bisa sesekali dalam setahun, bisa dalam tahun ini, saya ulang tahun misalnya contoh, atau ibu saya ulang tahun. Ya datang lah misalnya gitu ya, tapi dengan cara bagaimana lah gitu. Atau bawa anak-anak ke mereka. Tapi kalau tidak ada kepentingannya, cuman karena apapun dia ngobrol begini loh, via Zoom atau kita video call bisa, atau telepon ibu saya telepon ibu saya, gimana mah kabarnya, sehat ini, gitu. Itu memperlakukan keluarga yang serumah tentu beda dengan keluarga yang beda rumah. Itu intinya, Bu. Dalam hal ini. Ini sudah dalam berbagai referensi dan sebagainya memang beda artinya dalam serumah dan beda rumah. Kira-kira begitu. Baik, Dok. Jadi di sini juga walaupun keluarga serumah tadi juga, apalagi dokter dalam aktivitas sebagai seorang dokter yang banyak sekali berinteraksi dengan penyakit-penyakit termasuk COVID. Nah, kemudian nanti yang tidak serumah itu tadi dengan atas dasar prinsip kepentingan, itu ya, Dok ya. Itu yang menjadi tujuan maksudnya. Kita nggak lagi ya, dulu kan kepengen banget ke mall, jalan-jalan aja. Betul. Tanpa tujuan gitu, kepengen happy-happy. Nah sekarang itu kalau boleh nggak sih ke mall? Sebenarnya memang kalau nggak usah ke mall, nggak usah ke mall. Tapi kalau bertujuan banget, kalau nggak misalnya mati nih laptop, kalau nggak bisa sama sekali. Kalau nggak mau mesti beli chargernya, ya mau tidak mau. Kalau nggak kita nggak bisa kerja kan. Oke, tutup semua. Jalan ke mall beli buku atau apa yang penting sekali. Ya itu ada kepentingannya, Pak. Masyarakat Indonesia ini termasuk masyarakat lain di dunia semua nggak kenal istilah tujuan, itu nggak kenal. Kadang-kadang pokoknya gue mau happy gitu kan, gue keinginan gue bukan masalah kebutuhan nih Bu Sisi, tapi keinginan semata-mata gitu loh Bu, gitu lah. Mereka begitu teman-teman. Baik, Dok. Nah ini masih banyak sebenarnya, Dok. Ada juga yang menanyakan begitu. Ini kan COVID di mana-mana, Dok, pandemi soalnya, dan global pula. Nah, artinya kita ke sini, COVID ke sana juga ada risiko COVID, kemana-mana risiko COVID. Jadi apa yang harus kita perbuat, Dok? Bagaimana nih harusnya kita supaya kita tetap menjadi aman gitu, tapi kita juga istilahnya gini, kalau kita tahu bahwa itu banyak sekali resiko di sekitar kita, kita juga takutnya juga jadi paranoid ya, Dok ya, dan kemudian jadi stres gitu. Nah, ini bagaimana, Dok, supaya kita tuh bisa mensiasati, kita tetap hidup walaupun dalam pandemi ini dengan juga keyakinan bahwa kita bisa melindungi diri. Bagaimana, Dok? Ya, terima kasih Bu Sisi. Jadi intinya kalau kita itu bekerja, ya kita memang harus bekerja, entah itu daring atau online atau dia mesti bertemu dengan orang. Karena ini kan lagi zaman susah, tentu kita tidak mau dikeluarkan kan, atau dari perusahaan itu kita jadi orang yang akhirnya mesti dipotong gitu loh dari perusahaan itu. Tidak mau, tetap harus bekerja. Jadi apapun itu profesi kita, mau pedagang atau kita itu pengusaha atau dokter atau apapun, teknik atau arsitek, kalau kita bekerja, ya memang harus bekerja sedapat mungkin dengan daring. Jadi kita bisa buat kayak algoritmanya gitu ya, bagan alurnya, skematisnya gitu kira-kira secara ilmiah. Tapi kalau kita bisa mengerjakannya via online, kita harus melakukannya via online. Kita mesti merapatkan bahwa ini kondisi yang sangat penting. Rumah sakitnya kita penuh loh, bener kata Pak Gubernur. Rumah sakit kita penuh, termasuk rumah sakit yang memang nggak bisa menampung lagi pasien-pasien. Dan bed ICU kita terbatas sekali, Bu. Jadi kalau kita sampai sakit dan jatuh ke kondisi berat, kasihan sekali kita. Belum biaya perawatan yang sangat mahal. Itu sangat harus dicatat dulu di otak, di benak masing-masing teman-teman dan kita semua. Tapi kalau memang itu pilihannya bekerja atau nggak bekerja, ya kita tetap harus bekerja. Tapi dengan cara benar-benar yang aman tadi. 3M itu jangan disepelekan. Benar-benar menjaga jarak, jangan kalau deket-deket banget ya bekerja aja gitu, bekerja sendiri. Jadi kayak orang autis, ya sedikit-sedikit autis gitu loh. Ya, jadi bekerja sendiri, capai target sendiri, punya ambisi sendiri, punya pekerjaan sendiri dan punya cita-cita untuk membangun perusahaannya atau apapun, semua sendiri. Kalaupun didelegasikan apapun melalui online atau bertemu, tidak dengan makan-makan. Bertemu tidak dengan makan-makan, tidak dengan ramah-ramah jamuan. Jadi itu penting banget. Nah, menjaga diri itu penting dan bertujuan dari itu. Kalau kita tahu semuanya ini, kita pasti akan lebih malas diri.
saya itu udah masuk ruang COVID udah berpuluh kali. Tapi puji Tuhan ya, negatif selalu. Karena kita, teman-teman dokter paru di Rumah Sakit Sintaro juga selalu negatif. Teman-teman penyakit dalam juga selalu negatif. Jadi yang kita aja bisa gitu ya, menjaga diri segala macam. Yang sudah pasti bertemu dengan COVID. Hari ini saya bertemu dengan 22 pasien COVID. Tapi kita bisa menjaga diri. Apalagi orang lain yang tidak bertemu dan harus bertemu dengan orang COVID. Benar nggak? Atau pasien-pasien COVID. Tentunya. Jadi, menurut pendapat saya, kalau kita para dokter itu bisa, maka teman-teman dari profesi lain dan tempat lain pasti bisa juga. Termasuk masalah ibadah di sisi. Karena kita tuh, saya melihat keuskupan dan gereja ini semuanya patuh, semuanya melakukan ibadah setiap hari Minggu lewat online. Kadang-kadang saya mau Samadhi, saya mau keuskupan Bogor, saya mau keuskupan Bandung. Jadi menarik sekali gitu loh mendengarkan. Memang kita nggak terima hosti, itu berbeda. Itu tidak menerima hosti. Tapi kita, ya kondisi seperti ini gitu. Bagaimana kita? Jadi kita mesti memaklumi lah kondisi seperti ini. Ada hal-hal yang kita dituntut untuk bekerja melayani pasien atau kita bekerja untuk di profesi kita. Tapi ada hal yang kita ibadat di rumah. Jadi hal-hal seperti itulah yang sebenarnya inti dari kebiasaan adaptasi kebiasaan baru itu. Baik. Jadi bukannya adaptasi kebiasaan baru itu sering disalahartikan di dalam masyarakat kita. Dengan, boleh ya ke mall atau makan-makan di restoran, kumpul-kumpul ke pernikahan dengan embel-embel protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan itu, tolong digarisbawahi, tidak semua orang melakukannya dengan benar. Kira-kira begitu. Tidak semua orang melakukan dengan benar-benar benar atau sah gitu. Jadi dia merasa sudah benar tapi padahal nggak benar. Ya. Iya. Kira-kira begitu Bu Sisi. Baik, jadi ya itu tadi, kalau mau kumpul-kumpul bukan waktunya sekarang, karena juga walaupun kita tetap mengutamakan protokol kesehatan, tapi alangkah baiknya kita menghindari dulu resiko, begitu ya Dok ya? Betul. Iya, baik. Ya. Lalu ini ada pertanyaan Dok, kalau kita ke supermarket, apakah kita harus pakai face shield juga Dok? Mungkin ke supermarket, saya juga andaikan juga ke pasar nih Dok. Bagus, itu pertanyaan bagus banget ya. Saya juga pernah ke supermarket kok di era sekarang ini, juga ke supermarket juga kadang-kadang ya. Jadi, jadi menjawab pertanyaan Bu Sisi sebelum ini ya Bu, sebelum saya lupa. Berapa lama sih kita boleh bertemu di dalam restoran bersama-sama orang? Jawabannya adalah seminimal mungkin, tidak ada batas waktu. Semakin dia bertambah menitnya dan jamnya, semakin risiko terpapar oleh virus COVID dari siapapun. Waiters. Terus terang saya pernah ada pasien seorang koki di bintang hotel bintang 5. Meninggal dunia. COVID. Masuk ICU. Ya, saya tidak sebut nama hotelnya. Tapi itu adalah koki yang cukup terkenal. Cukup itu. Jadi bayangin, bagaimana dia menolong waiters. Waitersnya atau yang menyajikannya menarik pelanggannya. Semakin lama, kita akan berisiko terpapar oleh siapapun. Bukan teman kita yang di hadapan kita aja, tapi siapapun di sekitar kita. Nomor satu. Tapi nomor dua, mengenai ke supermarket. Nah, kalau ke supermarket ini kan sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar kadang-kadang. Gitu. Titiknya udah sampai nggak mungkin dong supermarket masa via online, ya, maksudnya daring gitu. Ngomong-ngomong sama orangnya, ngomong gini sama kasirnya gitu kan nggak mungkin. Bisa sih memang via online shop itu bisa, tapi kan tidak serak ya. Kadang-kadang kita kepengen beli dagingnya yang bagaimana, atau kita lihat ada kebutuhan apa nih, nggak mungkin semuanya kayak saya bisa memahami. Dan ke supermarket boleh, ya boleh aja, tetapi ya jangan bergerombol dong dengan orang-orang banyak atau ibu-ibu di lingkungan Santo, misalnya Bendera Cina, misalnya Santo Antonius, rame-rame orang lingkungan, yuk berdua bertiga, nggak mungkin kan. Sendiri aja, datang sendiri, nyetir sendiri, parkir, dia benar-benar, atau dia datang pakai jalan kaki ke pasar, pakailah masker. Kalau perlu pakai sarung tangan kalau perlu. Kalau pakai face shield lebih bagus lagi. Jadi face shield tuh udah lengkap banget, udah pakai ini ya, pakai masker, double lagi misalnya, pakai Google lagi, nah itu udah
Itu agak aneh sih kalau orang ke pasar pakai Google ya. Dokter Betul yang dok. punya. Dan bahkan kalau dulu pernah lihat ada yang pakai hazmat ya. Itu salah. Itu tidak empati dengan dokter. Di saat kita lagi kekurangan hazmat, dia pakai hazmat. Itu nggak benar kalau itu. Itu udah salah itu. Nah, bisa pakai Google, pakai facial, ditambah lagi pakai sarung tangan. Dia benar-benar uangnya, dia benar-benar itu terus buka sarung tangannya, dia cuci kartunya. Apa namanya tuh, saya tiap malam HP saya kasih alkohol dikit. Nah, seperti itu dia cuci bajunya, masukin di deterjen, masukin, terus dia merapikan, melap barang-barang dia dari belanjaan dia. Ya, seperti itu boleh. Iya. Itu sangat boleh. Tapi mawas diri dengan kasirnya, obat-obat, dia harus benar menghindar dong. Bukannya nggak sopan sama si kasirnya, tapi tolong dong pakai masker atau apa dengan sopan santun. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi jawabannya adalah boleh dengan facial. Baik dok. Lalu juga ada yang pernah bertanya begini dok, saya ke kerumunan banyak, yaitu supermarket kan lumayan juga banyak orang yang datang. Kemudian pasar apalagi dok, dan dalam ruang tertutup pasarnya gitu ya. Nah itu apakah juga rambut itu ada kemungkinan terpapar dengan virus gitu dok? Jawabannya iya, sangat bisa terpapar kalau rambut. Jadi kalau rambut itu panjang-panjang banget ya, itu apa dengan kerudung, dengan kayak apa topi seperti topi yang kita beli yang kecil-kecil tuh yang kayak plastik dan sebagainya itu boleh. Ya itu nggak apa-apa dilakukan. Dan satu lagi, kalau ada orang banyak berkerumun di suatu tempat, jangan pernah masuk di situ. Tunggu sampai sepi dulu, dagangannya sepi, baru dia face to face sama orangnya, ya udah. Tapi dia pakai masker, tetap dia belanja. Tapi jangan berdesakan atau mengantri dengan banyak-banyak tuh jangan. Apalagi ikut konser, acara-acara berkerumun seperti nanti pilkada nanti mesti harus diatur sekali dong. Bagaimana antriannya, bagaimana dia jarak-jaraknya itu harus diatur banget. Seperti itu. Iya. Jadi jangan berkerumun. Lalu dok, kemarin itu kan ada lumayan liburan panjang dok, ya 4 hari atau 3 hari. Nah itu banyak sekali yang melakukan wisata keluar kota dengan mobil, tapi tidak dengan pesawat sih dok, cuma dengan mobil. Nah kemudian juga menjaga kebanyakan berkunjungnya ke tempat outdoor gitu, wisata-wisata outdoor, makan juga di outdoor. Apakah sebenarnya ini aman ya dok? Sebenarnya semua itu cara dilakukan untuk menghibur diri kita dan memberikan kebenaran supaya kita bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan dan lepas sejenak dari aturan-aturan COVID ini loh. Gue mau lepas deh gitu kayaknya. Sebenarnya kalau seperti dia naik mobil sendiri, terus dia ke lapangan ke outdoor tanpa pernah bersentuhan sama orang misalnya datang pakai mobil ke kebun binatang yang cuma lihat-lihat di dalam mobil, habis itu langsung pulang, makan dalam mobil. Ya tentu itu juga resikonya ringan ya, resiko rendah itu. Seperti itu. Jadi apakah boleh dok? Ya boleh-boleh aja. Tapi selama dia tidak berinteraksi dengan orang lain, misalnya dia bisa keluar, kerumunan, ngantri tiket dan sebagainya. Tentu kalau ada yang titik-titik berkerumun atau titik-titik bertemu dengan orang lain, sebaiknya kalau nggak perlu-perlu banget, ya nggak usah. Gitu. Kita harus menahan diri dari hal-hal seperti itu godaan sebenarnya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan seolah-olah tidak ada COVID seperti itu gitu. Nah itu kalau orang postingan di Instagram atau di Facebook kadang-kadang menambahkan di bawahnya sepi loh misalnya, atau kita sudah melakukan protokol kesehatan loh seperti itu, kayak maskernya hanya kita lepas untuk foto. Silakan deh ya, apapun pembenarannya silakan, tapi yang menanggung dan merasakannya adalah diri masing-masing. Jadi kalau kalian merasa aman dengan apapun itu, ya lakukan saja aman. Tidak ada yang melarang kok, tidak ada yang melanggar apapun atau didenda apa. Mungkin sekarang PSBB kita ada pelanggaran ya, didenda dengan uang atau penyapu jalanan, ya silakan aja. Tapi intinya bukan di hukuman itu. Intinya adalah di risiko terpapar COVID dan mesti setengah mati mencari 5 rumah sakit yang mau menerima COVID. Seperti itu. Yang sudah tidak penuh maksudnya. Semua rumah sakit mau menerima COVID. Mau dan siap menyiapkan bangsal khusus COVID. Semua rumah sakit. Tapi penuh atau tidak penuh, ada tidak ada. Kalau berat, nggak bisa dapat ICU. Ada pasien-pasien seperti itu. Kapasitas ICU kita 4 misalnya.
pasien berat ada 6. Kita mesti cepet-cepet cari cara gimana, ini rujuk ke sana kemari, ke persahabatan apa kemana. Itu setengah mati banget, dia menggap-menggap seperti itu. Mesti melihat lah orang. Mestinya pasien COVID itu divideoin, terus dimasukin di media televisi mainstream, misalnya RCTI atau Metro TV, dilihat bagaimana. Baru dia tahu bahwa kalau nggak perlu-perlu banget ngapain gitu, ya nggak perlu. Kalau bisa lewat daring, lewat daring. Iya. Saya rasa jelas sekali itu message-nya. Baik, Dok. Iya, ini karena memang sesuatu hal dari COVID-19 ini tidak boleh dianggap sepele gitu ya, Dok ya. Iya. Ini ada pertanyaan juga, Dok. Kalau kita bekerja di kantor, itu tuh meja kerja kita apakah perlu didisinfektan itu berkala selama kita di tempat kerja. Jadi satu hari ini kita kan kerja dari mungkin jamnya pendek sih ya, jam 10 sampai jam 3 sore gitu sudah selesai. Nah, dalam rangka jam yang ada itu, apakah kita harus melakukan disinfektan itu berulang-ulang tuh, Dok? Jadi untuk poliklinik saya sendiri, itu dan poliklinik teman-teman di rumah sakit, itu setiap bentar bisa dilakukan disinfektan. Beberapa jam sekali mungkin. Misalnya pagi, udah bersih semua, dibuka mataharinya, keluar dapat matahari, lalu habis itu terik matahari itu juga bagus ya. Terus jendela mungkin dibuka, kalau bisa dibuka jendelanya. Lalu itu sudah beres, pasien-pasien pagi-pagi misalnya, atau siapapun lewat, siang-siang disinfektan misalnya. Lalu ada pasien lagi nih, siang ke sore, malam disinfektan lagi, karena saya lagi beres-beres baju, udah bersih-bersih, ada petugas disinfektan gitu. Itu bagus sekali kalau bisa melakukan misalnya 2 kali atau 3 kali disinfektan dalam sehari. Dan disinfektan ringan lah, semprot-semprot atau dia lap bersih, tempat meja kerja atau apa bisa. Tapi kan mungkin sarana prasarana sumber daya manusianya nggak ada yang sebanyak itu. Tidak sebanyak kalau kita melakukannya di rumah sakit. Gitu. Jadi kalau dalam satu hari 1 kali disinfektan saja sudah sangat bagus sekali, ya. Apalagi 2, misalnya tengah hari sekali, saat pulang sekali, seperti itu. Jadi disinfektan berkala itu penting, ya penting dan boleh dilakukan. Ya, jadi itu untuk demi pencegahan ya, Dok ya. Kamar mandi jangan lupa, kamar mandi, pegangan handle pintu, lift, tombol-tombol itu di lock. Itu penting area-area yang disentuh oleh orang terus. Gitu. Baik, meskipun kita mawas diri, tapi tetap area itu tetap harus melakukan prioritas. Baik, Dok. Ya, semakin banyak frekuensinya disentuh oleh orang yang berbeda pula, itu yang semakin harus disinfektan ya, Dok ya. Betul. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Bagaimana dengan makanan yang kita beli untuk dikonsumsi di rumah? Apakah bisa terpapar juga dengan virus ya, Dok? Ya, tentu makanan itu aspeknya bukan hanya makanannya, tapi juga pembungkusnya, plastiknya, dan sebagainya tentu bisa. Bukan mengajarin untuk paranoid ya, karena paranoid itu tidak sehat juga ya. Tidak sehat, paranoid itu membuat orang jadi gangguan cemas menyeluruh nanti, atau anxiety gitu. Tapi kita memang perlu mawas diri ya. Mawas diri itu lebih sehat bahasanya. Mawas diri lebih bagus pilihan kata dibandingkan dengan paranoid. Gue parno nih, jadi gue parno itu nggak bagus. Itu menjurus ke negatif. Yang lebih tepat adalah gue mengikuti protokol kesehatan dan gue mawas diri terhadap itu. Jadi habis bungkus makanan itu, ya memang dibuang. Karena itu bersentuhan dengan banyak tangan orang lain. Lalu dibuka bungkusnya, kita juga cuci tangan, kita buka, kita itu. Kalau memang bisa dihangatkan. Kalau memang kita mau makan langsung ya, mau tidak mau. Tapi memang kalau bisa memilih makanan yang bisa dihangatkan. Karena virus itu bisa tidak bisa mati dalam kondisi dihangatkan atau dimasak. Kalau mau beli makanan-makanan beku, tentu kita memasaknya sendiri. Itu jauh lebih aman. Seperti itu. Tapi kalau kita kadang-kadang mau pizza, kadang-kadang bakmi atau apa, restoran ayam, ya sekali boleh kita panetin, kita makan dan sebagainya. Kita bisa menikmati kok makanan-makanan yang di mall itu dengan tetap gembira. Makanan mall itu tetap buka. Biarlah yang bergerak itu 1-2 orang, yaitu driver online-nya atau ya ojolnya itu, ojek online-nya. Nggak apa-apa dia, memang itu pencaharian dia. Dan kalau kita memanfaatkan tenaga dia, kita memberikan masukan juga buat dia supaya dia bisa bekerja, memberi nafkah buat keluarganya seperti itu.
Betul dok. Iya. Nah itu kalau di rumah atau di tempat kerja yang punya alat untuk pemanas ya dok ya. Tapi kalau kita terpaksa harus makan karena kerja kan nggak bawa makanan, kemudian kita harus pergi ke mungkin ke tempat makan. Nah itu bagaimana ya dok? Kan kita nggak mungkin juga harus minta sesuatu untuk ini, make sure bahwa ini harus dipanaskan. Itu gimana ya dok triknya? Jadi kalau saya tipsnya adalah tentu kita mendingan take away. Jadi kita bisa membeli nih misalnya, kita bisa membeli take away, kita makan di bilik kita sendiri. Setiap orang dalam bekerja memiliki bilik seperti kita dokter poliklinik, bukan di tempat ruangan lounge dokter loh untuk makan-makan. Karena resiko tuh dokter yang satu udah menjaga banget, yang satu enggak, pas dia makan berbuka tertular. Itu ada kejadian seperti itu. Ya, ada kejadian seperti itu di rumah sakit mana kita nggak usah sebut. Tapi ada saat bertemu bersama-sama dalam lounge seperti itu. Jadi kalau bisa kita take away, kita makan di bilik kita sendiri, entah di ruangan atau di dalam sekap kita sendiri. Itu udah maksimal kita dilakukan. Kalau sudah semuanya kita lakukan di sisi, pada akhirnya tertular juga, ya kita nggak bisa menyalahkan siapapun. Ini gara-gara ini nih, saya tidak begitu gimana ya rasanya ya. Dia datang ke kita COVID positif. Ini gara-gara teman saya tuh dok yang ini. Lah, dia nggak bisa menyalahkan temennya itu tertular dari orang lain juga, dan dia sendiri nggak menjaga diri dia untuk tertular. Kalau orang tertular, konsepnya adalah itu adalah tanggung jawab dirinya sendiri. Misalnya. Jadi tidak bisa menyalahkan orang lain. Sudah tahu semua itu protokol kesehatan. Semua orang sampai pedalaman Papua pun sudah tahu urusan COVID ini. Apalagi di Jakarta, berbagai informasi sudah diketahui semua orang. Jadi kalau dia yang tertular, oh karena ini nih, nggak bisa. Dia sendiri tidak menjaganya. Atau anaknya atau apapun di rumah dia. Kira-kira begitu. Agak keras tapi penting sekali ini. Iya. Karena kita tidak bisa ya tadi tidak bisa main-main dengan hal ini gitu ya dok ya, karena ini kan dengan taruhannya dengan jiwa kita gitu ya dan orang-orang di sekitar kita. Nah dok, ada lagi yang bertanya, bagaimana tadi kan makanan yang bisa dipanaskan, bagaimana kalau kita misalnya minum es kelapa gitu ya atau minuman dingin, kan nggak bisa dipanasin dok, bagaimana caranya ya dok? Ya itu sudah mentok berarti, itu sudah mentok berarti, tidak mungkin dipanaskan. Kita tetap ingin banget, kita sudah tahu resikonya, begitu saja. Saya juga bukannya orang yang sangat-sangat menjaga steril banget dalam hidup selama pandemi ini, tapi saya sudah tahu kira-kira itu resiko yang saya bisa dapatkan seperti itu. Jadi mengetahui resiko itu adalah tindakan yang dewasa loh, ya. Dewasa itu tahu bahwa dia bersikap itu, dia resiko tertular. Kalau dia tertular, dianya baik, tapi orang tuanya yang disuruh mama dia bisa terkena dan bisa berburuk. Nah, tanggung jawab itu di dia. Apakah sebanding makan es kelapa itu dengan resiko tertular misalnya. Kalau itu dia mengatakan nggak apa-apa lah, nggak mungkin tertular. Itu adalah keputusan pribadi dia untuk melakukan apa tidak. Sama dalam ajaran agama Katolik, kadang-kadang ada yang pakai KB misalnya. Di saya ini objin ya. Dia seringkali diundang untuk komisi keluarga, ya, untuk masalah etika terhadap KB dalam agama Katolik, etika terhadap bayi tabung dalam agama Katolik, boleh apa tidak? Tentu di Karolus dia praktek tidak ada bayi tabung dong di Karolus, mana boleh oleh agama Katolik. Tapi kadang-kadang ada juga dokter Katolik yang melakukan bayi tabung, boleh nggak? Itu masing-masing pribadi orang. Tapi antara dosa sama sebenarnya resiko COVID atau dosa atau apapun itu masing-masing pribadi orang yang menanggungnya. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Saya rasa tidak ada yang bisa menghakimi ini nggak boleh loh, itu nggak. Ya asal tahu sama tahu ini nggak boleh. Tapi kamu mengambil tetap mau risiko itu ya silakan. Ya. Ya, Baik. pengetahuan sudah begitu lengkap diberitahukan oleh siapapun, Pak Jokowi, Pak Terawan, Pak Anies, semua sudah memberitahukan semua hal-hal yang benar. Itu urusan kembali ke kita mau melakukannya apa tidak. Jadi ujung-ujungnya seperti itu Bu Sisi. Satu lagi Bu Sisi, saya mau menambahkan. Ya, silakan dok. Hiburan itu tidak hanya datang dari berkumpul-kumpul rame-rame bersama-sama dan tindakan-tindakan beresiko. Hiburan itu bisa dari makan enak yang kita makan sendiri di rumah bersama keluarga. Masak misalnya, masakan ibu mertua saya, misalnya, atau ibu saya
ngasih saya kastengel, kesukaan saya dia masak, itu hiburan buat saya. Saya nonton Netflix atau nonton YouTube, belajar atau kuliah daring bersama teman-teman, itu juga kenikmatan. Jadi, atau mengajar, ketika mengajar, temukanlah kenikmatanmu sendiri dengan cara yang paling aman dari resiko penularan COVID. Itu pesan saya penting. Jadi, hal-hal yang menyenangkan itu banyak banget, Bu. Baca buku. Saya beli buku ini kemarin. Beli buku Esmara Gede. Itu pengarang kesukaan saya. Via online di Gramedia. Esmara Gede kan lama nggak keluar buku. Ini buku terakhir dia. Iya, betul. Saya ingat. Jadi saya juga berbahagia ketika membaca naskah ini. Gitu. Membaca buku dia. Jadi kita bisa temukan itu kebahagiaan itu siapapun. Kalau dia nggak bisa menemukan kebahagiaan melalui hal-hal yang sederhana, saya bingung dengan dia. Orang-orang itu bisa nggak dibahagiakan dengan cara apa? Gitu. Jadi Tuhan itu sudah memberikan nikmat kita sangat banyak. Jadi tidak ada yang bisa dan boleh kita dustakan. Baik, Dok. Ya, ini suatu poin yang sangat bagus karena dengan demikian kita diajak Dr. Aswin untuk bersyukur selalu dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, di seputar kita, dengan keluarga kita, dengan apa yang kita miliki gitu ya, Dok ya. Nggak usah jauh-jauh seperti apa ya, di rumput tetangga lebih hijau gitu ya, Dok ya. Kangen liburan nih, kangen liburan. Udah lama nih nggak traveling. Itu salah banget. Salah banget kata-kata itu. Kenapa? Emang dia pasti dalam waktu 6 bulan, 7 bulan ini akan pergi ke Italia misalnya atau ke Bali. Nggak juga tuh. Tapi keinginan itu loh. Keinginan daging itu loh yang selalu diungkapkan, melihat lagi. Ya jadinya makin terjerumus lah kita dalam keinginan sesat ya maaf ya. Yang beresiko dengan COVID. Baik, Dok. Soalnya joke saja. Tanpa terasa kita sudah benar-benar hampir di 60 menit perjumpaan kita, Dok. Sebenarnya banyak sekali yang masih ingin kita tanyakan dan kita obrolkan, namun bincang-bincang santai ini harus kita akhiri, Dok. Dan untuk itu tadi saya mengambil kesimpulan dan satu pesan yang sangat penting bahwa kita syukuri dengan kegiatan yang terdekat yang ada di sekitar kita, dan juga tadi kalau mau melakukan sesuatu harus dengan kita pikirkan kepentingan apa yang kita ingin capai begitu ya, Dok ya. Jadi unsur kepentingan di sini. Baik, terima kasih banyak, Dok, dan terima kasih Dr. Laurentius Aswin Pramono sebagai spesialis penyakit dalam dan juga epidemiolog yang telah berbagi hal yang begitu besar artinya dan juga sangat bermanfaat untuk sahabat Humas Keuskupan Agung Jakarta. Dan kita ketemu di lain kesempatan ya, Dok ya, untuk menjadi narasumber kembali. Dan terima kasih sekali lagi, juga terima kasih kepada sahabat Humas KAJ yang telah menyimak perjumpaan kita lewat live Humas KAJ, bincang santai dengan topik interaksi dalam adaptasi kebiasaan baru. Dan kita akan berjumpa lagi di seri yang ketiga nantinya di 2 minggu ke depan bersama juga seorang ahli penyakit dalam, dan beliau adalah seorang dokter yang bernama Dr. Ronald Irwanto Nata Dijaya, seorang spesialis penyakit dalam. Kita akan tunggu dan bahasannya, topiknya saya kasih kisi-kisinya, yaitu tentang seputar bagaimana kita melakukan perjalanan dalam hidup kita sehari-hari. Gitu. Baik. Ronald itu konsultan tropik, Bu Sisi. Tropik infeksi ya. Betul, Dok. Ya. Baik, terima kasih banyak, Dr. Aswin. Sama-sama, terima kasih Bu Sisi, terima kasih teman-teman, Bu Ros, ya, dan Hidup, dan semua teman-teman semuanya. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, ya.